Karena itu Tuhan, kedatangan kami di tempat ini kami percaya, kami datang mengalami dan kami menikmati kasih-Mu. Bahkan kami mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Kami menikmati Yesus dalam pujian dan penyembahan kami. Karena itu Engkau sempurnakan setiap doa yang telah kami sampaikan, pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Dan Engkau terus sempurnakan ya Tuhan sampai pada berakhirnya acara ya Tuhan persekutuan doa kami pada malam hari ini. Dan terlebih khusus saat ini Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami Engkau akan perkenankan pula untuk mendengarkan sedikit daripada kebenaran firman-Mu. Karena itu Engkau mengurapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kami tetap sama-sama semua tinggal dalam urapan Allah, supaya setiap perkataan firman yang kami perkatakan dan yang kami dengarkan, semuanya itu Tuhan akan membangun kehidupan kami, rohani kami, akan membangun semangat kami, iman percaya kami kepadamu, supaya hari-hari ini kami akan semakin setia datang kepada Tuhan. Karena itu kami akan terima firman-Mu saat ini dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, salam saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi pada saat ini kita menikmati hadirat Tuhan di tempat ini tanggal 27. Ya, karena itu saya rindu kita akan membuka kebenaran firman Tuhan. Seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu ya, kalau kita ulang-ulang ya, tetapi itu bukan menjadi sebuah persoalan bagi kita. Semakin diulang itu firman Tuhan akan semakin menguatkan kita dan mengingatkan kita. Ya, sementara mereka juga itu sibuk juga dengan ibadah mereka. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Ya, saya katakan juga saya ulang, tetapi ayat yang saya selalu bawakan selalu baru. Ya, belum pernah saya ulang ayat, kecuali di dalam penjelasannya mungkin ada ayat-ayat yang saya ulang kembali. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pada saat ini saudara, saya mengambil tema kata jangan meninggalkan Yerusalem. Jangan meninggalkan Yerusalem itu adalah sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat mereka mengadakan perjamuan makan bersama. Nah, kita mengetahui bersama saudara, ketika Yesus mengatakan makan bersama, menikmati jamuan, itu dia berbicara untuk dua hal. Baik itu dalam hal yang sementara terjadi, dalam hal ini menikmati sajian jasmani berupa makanan secara jasmani yang kita selalu nikmati, dan mereka menikmati bersama dengan murid-murid. Tetapi pada dasarnya saudaraku, Yesus selalu berkata untuk kepentingan-kepentingan yang di atas, kepentingan-kepentingan surgawi, kepentingan-kepentingan yang akan menuju kepada keselamatan yang kekal. Berbicara tentang makanan, Yesus selalu berkata tentang makanan, yaitu makanan yang memberi hidup yang kita dengarkan pada hari Minggu. Nah, di sini ada sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan untuk katanya bahwa dia melarang untuk kita meninggalkan Yerusalem. Dia melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Kenapa sampai ada perintah ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena memang pada dasarnya saudaraku, setiap acara ibadah-ibadah, setiap ada acara-acara pertemuan tentang pertemuan raya, ibadah raya orang Israel pada masa-masa sebelum Kristus datang, itu semua dipusatkan di Yerusalem. Ya, bagaimana ketika Hana dan madunya Penina bersama dengan suaminya Elkana, mereka itu meninggalkan kota tempat tinggal mereka untuk pergi ke Yerusalem, pergi beribadah kepada Tuhan. Dan ada banyak ditulis dalam kitab Perjanjian Lama sampai di kitab Perjanjian Baru pada kitab Injil, itu dikatakan orang-orang yang dari kota-kota lain
berbondong-bondong untuk datang ke Yerusalem. Setiap tahun mereka lakukan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Apa yang dilakukan setiap tahun itu, saudara? Untuk mempersembahkan korban-korban pertama penghapus dosa, korban penebus salah, dan korban-korban lainnya yang hanya dilakukan oleh imam. Yang pada Ibrani sudah dijelaskan bahwa Yesus telah masuk satu kali ke dalam untuk mempersembahkan korban sebagai korban penebus salah dan korban penghapus dosa, yaitu bukan lagi dengan darah binatang, tetapi dengan darahnya sendiri, dirinya sendiri yang dia bawa untuk persembahkan. Nah, kenapa pada saat ini Yesus mengatakan jangan, dia melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem? Karena untuk tinggal di Yerusalem menantikan janji yang telah dijanjikan oleh Bapa yang tertulis di dalam ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Itu janji yang diberikan oleh Allah. Itu juga menunjukkan isyarat kepada kita sampai pada sekarang ini. Kita tetap menantikan itu janji Bapa sampai pada hari ini. Janji-janji apa semua? Janji dia akan memberikan kita penolong. Ya, dia akan melepaskan kita dari persoalan. Dia akan datang menolong kita saat kita sakit. Amin, saudara. Dia akan selalu datang untuk memberikan jalan keluar buat setiap persoalan kita. Dan janji yang paling kita nantikan, yang itu adalah merupakan pengharapan kita yang belum kita kenal, belum kita lihat, yaitu janji akan keselamatan masuk dalam kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi saat ini kita sementara dalam menanti-nanti. Bagaimana keadaan posisi murid-murid Yesus yang ada 120 orang yang ada di kamar loteng Yerusalem, ya. Dari 500 orang yang menyaksikan langsung kenaikan Yesus, pada kenaikan yang mendengarkan firman itu ketika dia sampaikan jangan tinggalkan Yerusalem. 500 orang yang melihat Yesus terangkat ke surga. Berarti 500 orang yang mendengarkan firman itu disampaikan Yesus melarang untuk meninggalkan Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Hanya 120 orang yang berkumpul di kamar loteng Yerusalem, dan hanya beberapa orang yang lolos sampai pada langkah yang terakhir. Itu pertanda bahwa benar kegenapan firman Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tetapi itu adalah peringatan bagi kita supaya kita berusaha. Kalau banyak yang dipanggil, banyak yang dipilih. Amin, saudara. Jangan tinggalkan Yerusalem. Kita menantikan janji Tuhan sampai saat ini. Yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11 di sana, bagaimana rasul itu duduk diam bersama-sama, mereka berdoa bersekutu sambil menanti-nanti. Apa yang mereka nantikan? Yaitu janji Bapa. Demikian juga saat ini, apapun persoalan yang terjadi di luar, apapun persoalan yang datang menghadang kita untuk menggagalkan kita, karena dinamanya di dalam kita menanti-nantikan janji Tuhan itu ada suatu kuasa, ada pribadi yang lain yang tidak suka kita tetap tinggal di dalam penantian ini. Dia akan berusaha untuk datang, saudara Tuhan, untuk mengacaukan kita, untuk mengintimidasi kita, yaitu kuasa kegelapan, kuasa iblis, di saat kita sementara menanti-nanti akan janji Tuhan. Tetapi kenapa? Mana yang 380 orang? Kemana mereka yang 380 orang? Mereka tidak setia kepada perkataan Tuhan. Mereka meninggalkan Yerusalem. Kenapa mereka meninggalkan Yerusalem? Karena mereka khawatir, karena mereka ragu. Yang paling utama menjadi keraguan mereka. Kalau mereka berkumpul bersama-sama terus di Yerusalem, di satu tempat, ya, melakukan ibadah, melakukan persekutuan, mereka khawatir dengan apa, saudara? Tentang apa yang akan mereka makan, minum, pakai. Mereka khawatir dengan hal-hal yang lahiriah. Mereka khawatir dengan hal-hal dunia. Mereka khawatir apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akhirnya mereka tidak setia, mereka tidak taat. Mereka tinggalkan sehingga hanya 120 orang yang taat sampai pada menantikan janji daripada Tuhan itu. Kemana mereka? Itulah yang terjadi pada masa sekarang ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Yesus sudah melarang kita untuk meninggalkan Yerusalem, tetapi oleh karena ada intimidasi dari kuasa kegelapan, Tuhan hanya akan menghukum mereka yang meninggalkan Yerusalem. Malapetaka ini kurancangkan karena kalian keras tengkuk kepala batu, tidak dengarkan firman Tuhan. Bangsa ini tidak dengar-dengaran. Mereka hanya mengharapkan makanan yang selalu aku berikan, yaitu berupa roti mana yang selalu aku siapkan setiap pagi dan burung puyuh. Tetapi mereka telah rakus, membuat semua itu tidak merasa cukup dari semua apa yang aku berikan. Akhirnya orang Israel
saudaraku, yang keras kepala, keras tengkuk itu tidak sampai ke Yerusalem, tidak sampai ke Kanaan, tidak sampai ke tempat tujuan. Saya tidak berbicara tentang Musa, sebab Musa ada maksud dan rencana Allah. Kenapa sampai dia tidak tiba di Yerusalem, dia tidak tiba di menyeberang di tanah Kanaan? Kenapa saudara? Itu berbicara kenaikan saudaraku, yaitu Musa ke Gunung Nebo. Sampai saat itu tidak diketahui lagi rahasianya, karena memang dia masih akan turun ke dunia untuk memberitakan Injil bersama dengan satu saksi yang lainnya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Baru setelah itu mereka akan bersama-sama untuk mengikuti jalur-jalur penyelamatan yang telah ditentukan oleh Allah. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tetapi apa yang manusia buat? Apa yang manusia buat sekarang ini? Mereka meninggalkan Yerusalem, dan lebih parahnya lagi, mereka mencari pertolongan kepada Mesir. Di dalam Yeremia pasal 30, Yesaya 31. Yang lebih parah lagi, sudah kita tinggalkan Yerusalem. Kita umat-umat Allah sudah meninggalkan persekutuan, meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kembali lagi pergi mencari pertolongan kepada Mesir, mencari pertolongan kepada manusia. Yang sudah katakan Tuhan katakan, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan manusia itu. Siapa itu manusia? Kita sudah tahu sendiri siapa itu manusia. Ayat yang ke-30, ayat yang pertama dari Yesaya 31. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir dan minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang lebih banyak. Nah, di dalam Keluaran pasal 13 jelas di sana saudaraku, dilarang. Ada, kalau kita baca di kitab Ulangan, itu orang Israel dilarang untuk pelihara kuda, ya, untuk memiliki kuda saat mereka di padang gurun. Karena kuda itu berbicara tentang kekuatan manusia, ya, sehingga pada masa kerajaan pada zaman raja-raja Yehuda, banyak dari raja-raja Yehuda yang meminta kuda dari Mesir, ya. Itu adalah kejijikan bagi Tuhan untuk orang menggunakan kuda di dalam peperangan, ya. Tuhan tidak suka kita menggunakan kuda. Itu mengandalkan manusia, menggunakan binatang, mengandalkan kekuatan manusia, ya. Sampai Tuhan katakan di sana, Dia tidak mengizinkan orang Israel untuk memelihara kuda. Nanti bisa kita selidiki mulai dari Keluaran pasal yang ke-13, jelas sudah mulai ada di situ dibicarakan tentang kuda. Ini tentang kuda, ini ada rahasianya di dalam. Cuma memang sudah saya belajar tapi belum disingkapkan oleh Tuhan tentang kuda. Jangan kita mengandalkan kuda. Kalau kita lacak di Alkitab kita tentang kuda, sudah di sana dijelaskan itu kuda itu apa. Kuda itu Tuhan tidak suka karena itu berbicara mengandalkan manusia. Di sini kita dilarang, celaka. Ini sudah firman Tuhan sampaikan. Kalau kita tinggalkan Yerusalem berarti kita pergi ke Mesir kembali. Celakalah mereka yang kembali ke Mesir dan meminta pertolongan kepada Mesir. Kita kembali melihat ayat pembacaan kita pada Yeremia pasal yang ke-42 yang saya sampaikan kepada kita minggu lalu, saudara. Ini saya akan ambil ayat yang sekalipun kita tidak baca semua, saudaraku, hanya ada ayat-ayat tertentu. Yang pertama ayatnya yang ke-18, ya. Ayat yang ke-18. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Seperti tercurahnya murkaku, ingat ini murkaku, yaitu malapetaka yang sementara terjadi, dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu. Haleluya. Apabila kamu pergi ke Mesir, kamu akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan dan aib. Kemudian kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Kita perhatikan kata kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Ini saya sudah katakan minggu lalu pada khotbah saya sudah lupa pada khotbah waktu apa. Sekarang saudaraku, hari ini tanggal jam 8 tadi pagi, gereja GBI Katedral yang ada di kota Tangerang yang begitu besar terbakar. Sehingga ketika diposting di KPDI rumahku, yang diposting langsung oleh ketua majelis daerah kami, saya balas di sana. Apapun alasan gereja itu terbakar, kita harus melihat, kita menyikapi diri kita sekarang, melihat situasi yang sementara ini terjadi. Firman Tuhan, mungkin kalian tidak terlalu suka berteman dengan saya, kalian tidak terlalu suka untuk berteman di FB saya, atau ada postingan-postingan saya kamu tidak terlalu suka, kamu tidak terlalu gubris, ya karena saya ini pendeta hamba Tuhan yang seperti apa, dianggap remeh.
Tetapi coba lihat, saya kembali ingatkan apa yang saya posting di GPDI rumahku tentang Yeremia pasal 42 ayat yang ke-18 ini. Kamu tidak akan kembali lagi di sini. Kita harus pikir dengan pikiran rohani kita. Kita pikir dengan pikiran roh yang Roh Kudus kasih sama kita. Mulai terjadi, kamu tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Karena engkau telah tinggalkan. Itu bisa terjadi, saudaraku. Mungkin bukan hanya gereja, tetapi ingat di dalam ayat yang ke-22 juga. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan dan penyakit sambar di tempat yang kamu rindukan. Baru kita kesaksikan. Belum lama, saudaraku, sudah mulai ada orang yang main panjat-panjat rumah. Itu belum terlalu kelaparan orang, belum terlalu kekurangan orang. Haleluya. Apalagi kita yang punya rumah, kasihan tidak ada pagar besi, tidak punya perlindungan yang bagus. Mungkin satu kali tendang saja pintu terbuka. Kalau kita tidak berlindung kepada Tuhan, maka kita tidak akan aman, kita tidak akan selamat. Tetapi kalau kita mencari perlindungan kepada Tuhan, sekalipun pintu rumahmu terbuka, seperti kita lihat peristiwa Sodom dan Gomora, saudara kasih Tuhan, orang-orang yang akan datang membuat kecelakaan bagi keluarga Lot, mereka dibutakan dan tidak bisa. Itu perlindungan yang harus kita percaya. Asal jangan engkau tinggalkan Yerusalem, jangan mencari pertolongan ke Mesir. Haleluya. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita lihat, saudara, bagaimana tentang murid-murid yang tetap tinggal di Yerusalem sampai hari ini. Nama mereka harum, mengharumkan dan diharumkan, bisa memberikan keselamatan kepada saya dan saudara. Seandainya semua mereka tidak mau taat, tidak mau tunduk untuk tinggal di Yerusalem. Kenapa, saudara yang dikasihi Tuhan? Karena manusia telah bodoh, gembala-gembala yang bodoh, yang ditulis di dalam Yeremia 10 ayat yang ke-21. Gembala-gembala bodoh yang kita baca lagi, saudara. Yeremia 10 ayat yang ke-21. Sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Kenapa bodoh? Karena jelas dikatakan di dalam 1 Korintus 1, saudara, ayat yang ke-18 sampai seterusnya. Di sana akan dikatakan Tuhan akan mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Tuhan akan mengambil hikmat itu, hikmat yang dimiliki oleh manusia, sehingga sekalipun mereka menganggap bahwa kalau kita tidak beribadah itu salah di hadapan Tuhan, tetapi hanya sebatas mereka pikirkan. Tetapi oleh karena mereka sudah menjadi bodoh, mereka lebih ikut anjuran-anjuran dari manusia. Kenapa? Otak mereka telah menjadi tumpul. Ditumpulkan berarti orang lalu sebelum mereka menjadi tumpul pernah pintar. Amin, saudara. Pernah pandai, pernah tajam otak mereka, tetapi telah menjadi tumpul. Kenapa? Karena lebih mencintai dunia, lebih mirip kepada dunia, lebih mencari perhatian kepada dunia, lebih mencari pujian dari dunia, lebih mencari penghormatan daripada manusia. Oh, hebat itu pimpinan gereja, hebat itu Pak Pendeta sana, dia dengar-dengaran sama kita. Makanya nanti kalau sudah selesai pandemi ini, kita akan bantu bangunkan gerejanya, kita berikan insentif dalam hidupnya supaya dia semakin sejahtera. Ini tawaran-tawaran yang dibuat oleh iblis. Dia pakai sarana-sarana fasilitas manusia-manusia yang ada di bumi ini. Karena memang 1 Yohanes 5 ayat ke-19 jelas berkata bahwa dunia ini sudah diberikan kepada kuasa iblis. Apalagi kalau mau pakai HP. Seringkali saya berpikir-pikir, saudara, kalau khotbah saya mau posting di HP, saya mau siaran langsung di HP, ya saya selalu minta ampun sama Tuhan. Kalau tinggal saya ulangi kembali, saudaraku, ya saya rasa hanya untuk mengingatkan. Tapi kalau saya menggunakan sarana itu, ya, untuk khotbah penyampaian kebenaran firman Tuhan, karena itu berbicara tentang makanan yang akan dinikmati oleh orang lain. Bagaimana kalau makanan itu sudah dimasuki oleh ragi yang lain, ajaran-ajaran yang lain. Kita lihat sendiri kalau kita yang buka-buka internet, kita lihat orang sementara ibadah, yang apalagi itu kalau yang nonton bareng, begitu belum selesai itu sudah ganti lagi dengan yang lain. Sudah nonton bareng yang tidak bagus, sampai saya biasa tulis, celakalah, binasalah orang yang posting ini. Itu saya selalu jawab itu.
Enak-enak kita nonton, itu. Apalagi kalau kita jadikan itu ibadah, sarana ibadah. Ya karena siaran langsung kita jadikan ibadah. Tiba-tiba masuk lagi yang lain. Itu. Tetap saya sampai hari ini saya tidak sepakat, saya tidak setuju dengan ibadah online. Ya. Apalagi online itu adalah sarana yang dibuat oleh manusia. Itu berarti kita mengandalkan sarana yang dibuat oleh manusia. Dengan kita mengambil suatu bahasa begini, itu kan oleh karena hikmat dari Tuhan sehingga manusia bisa buat. Iya benar. Hikmat dari Tuhan sampai itu bisa terbuat. Karena memang jelas dalam Daniel pasal 12 ke 14 pengetahuan akan bertambah hanya oleh karena orang menyelidiki firman. Tetapi namanya apa yang dibuat oleh dunia itu adalah milik dunia, itu adalah milik kuasa kegelapan. Buktinya di HP kita. Kecuali kalau umpamanya tinggal rekaman, kita kasih keluar kita punya kartu, ya kita kasih keluar kita punya kartu HP supaya tidak gunakan internet lagi. Namanya masih diambil dari internet, saudara, apa saja bisa masuk di HP kita. Iya itu. Saya binasal orang yang buat seperti ini. Ini kenapa? Karena gembala-gembala sudah bodoh. Mereka tidak menanyakan kehendak Tuhan. Sedangkan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17, ayat yang ke-16, janganlah kamu bodoh supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudara. Jangan kamu bodoh. Efesus 5 ayat yang ke-16. Janganlah kamu bodoh. Iya. Ini. Memang saudaraku di mata Allah kita sebenarnya bodoh. Tetapi yang bodoh itu dari Allah diberikan hikmat. Hikmat apa? Hikmat Kristus. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Kristus adalah hikmat. Amin. Belum nanti lagi saudara yang isi Tuhan. Saya akan sampaikan kepada kita. Benarkah Yesus itu adalah anak tunggal Allah? Bagaimana dia menjadi anak tunggal Allah? Sedangkan dia adalah Allah itu sendiri. Ini adalah rahasia yang terkandung. Sudah sempat saya bawa sampaikan sedikit kejelasannya kepada kita pada hari Minggu yang lalu. Mana di dalam Alkitab? Silakan saudara cari yang dikatakan di situ. Biar saudara lacak di HP. Yesus anak tunggal Allah. Dia selalu hanya berkata engkau. Tetapi tidak ditujukan kepada satu pribadi siapa itu. Apakah Yesus anak tunggal Allah? Tidak pernah ditulis Yesus anak tunggal Allah. Tetapi saudaraku, kalau kita tidak percaya bahwa anak tunggal Allah itu ada, maka kita juga akan binasa. Tetapi kepada siapa Allah berkata, firman berkata, itu anak tunggal Allah. Itu yang kita belum tahu. Tetapi kita akan segera tahu kalau kita tetap menekuni kebenaran firman. Ingat firman Tuhan berkata, Allah itu esa. Allah itu tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Allah itu esa. Tetapi oleh karena rencananya, oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena kasih sayangnya, kasihnya yang begitu besar kepada saya dan saudara, dia harus rela mempermalukan dirinya menjadi manusia sehingga dia disebut sebagai anak Allah yang tunggal. Ketika predikat anak Allah yang tunggal itu diterima oleh manusia, maka predikat anak tunggal Allah itu diberikan kepada manusia dan dia naik menjadi anak sulung. Ketika dia menjadi anak sulung, saudaraku, dan orang percaya bahwa dia anak sulung oleh karena rencana Allah yang diberikan kepada manusia, akhirnya dia harus mati sebagai yang sulung untuk menanggung dosa. Kemudian kita dianggap sebagai anak-anak sulung Allah. Karena memang benar, anak sulung adalah milik Tuhan. Anak bungsu inilah adalah keturunan lain yang disebut di dalam Wahyu 12 ayat 17. Keturunan yang lain, anak bungsu. Kitalah anak sulung yang hanya oleh karena ingin memiliki anak sulung itu harus menipu, yaitu Yakub. Kita menipu sebenarnya bukan hak kita lagi karena kita berdosa. Bagaimana caranya kita menipu? Kita dibungkus dengan kulit. Seperti di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ada dikatakan dia seperti domba yang dibawa pematian. Kemudian digunting bulu-bulunya. Bulu-bulunya itulah yang dipakai menutupi kita punya dosa, kita punya ini, sehingga Allah melihat ada pribadi Yesus di dalam hidup kita. Amin. Kalau sekarang dia katakan jangan kita tinggalkan Yerusalem. Karena apa? Kalau engkau meninggalkan Yerusalem mencari pertolongan kepada dunia, kepada musuh, inilah yang akan terjadi dan telah terjadi pada hari ini. Saudaraku, tajam 8 tadi, gereja yang sangat megah terbakar. Apapun
alasannya itu kita tidak cari alasan. Ya kalau manusia akan cari alasan karena koslet, karena apa, atau ada orang yang sengaja bakar. Tetapi itu adalah kegenapan firman Tuhan. Dan masih akan ada terjadi lagi ke depan. Bukan hanya gereja, tetapi rumah-rumah orang yang bersembunyi, yang tidak mau tetap tinggal di dalam Yerusalem. Saya tidak, saudara kondisi Tuhan, untuk mengutuk ini, tetapi ini adalah kebenaran, kebenaran firman Allah. Pasti akan terjadi, karena di dalam Roma 9:6, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Dan hanya satu yang harus kita buat, yaitu kita datang merendahkan diri untuk mengubah keputusannya Allah. Kita datang merendahkan diri. Ada banyak contoh-contoh orang jahat, penjahat. Ahab sudah termasuk orang jahat. 2 Raja-Raja 21, 1 Raja-Raja 21 sudah termasuk orang yang sangat jahat. Tetapi dia bisa untuk mengubahkan hati Tuhan yang seharusnya dia dihukum. Begitu juga Yosia. Dia kembali untuk menyembah kepada berhala. Tetapi ketika dia sadar dari keangkuhannya, begitu juga apalagi Manasye, saudara kasih Tuhan. Kenapa sampai Yosafat dimarah oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan dia? Karena dia bersekutu dengan Ahab. Haleluya. Kita jangan bersahabat dengan orang-orang yang fasik. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kita mau mencari pertolongan kepada orang. Haleluya. Yosafat dimarah oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan karena ini. Tetapi oleh karena kebesaran hatinya, dia punya kesetiaan kepada Tuhan di lain. Itu yang memberikan pertolongan kepada dia. Tetapi Tuhan sangat tidak suka kepada perbuatannya mencari pertolongan kepada orang fasik. Begitu kalau kita kembali ke Mesir, mencari pertolongan kepada manusia, mencari pertolongan kepada apa yang disiapkan oleh dunia. Pemerintah hanya bisa menyelamatkan tubuh, itu pun kalau bisa. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan, firman Allah bisa menyelamatkan keduanya. Sekalipun engkau kehilangan tubuh jasmanimu, tetapi engkau akan menemukannya kembali, yaitu tubuh yang tidak akan pernah mati-mati lagi. Ini adalah janji Tuhan. Karena buktinya juga orang yang setia dengan orang tidak setia beribadah, tetap semuanya akan mati. Amin, saudara. Iya. Buktinya tidak ada lagi kita punya orang-orang tua yang setia kepada Tuhan sudah mati, yang seperti selalu didoakan oleh Pak Gembala, yang dia pastikan pasti ada di Firdaus. Padahal mereka setia, ada yang mati muda. Tidak selamanya mereka mati tua, ada yang masih muda. Begitu juga orang-orang fasik, tetap sama kita mati. Ada usia masih kecil, belum lahir lagi sudah mati waktu keluar. Ada yang sudah putih rambut. Nah, ini jangan kita kembali ke Mesir. Jangan kita tinggalkan Yerusalem. Kita nantikan janji Tuhan. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang ada, yang hadir pada malam hari ini, selama ada program di tempat ini untuk kita melakukan persekutuan, tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Jangan kita khawatir dengan keadaan rumah kita yang mudah untuk dimasuki maling. Ada Tuhan yang akan menjaga, asal yang berseru kepada Dia siang dan malam. Jangan pernah. Oh, saya senang saudara kalau sampai Pak Pendeta bilang kasih buta mereka Tuhan. Aduh, luar biasa. Ya, dan mereka tidak akan melihat. Iya, betul. Haleluya. Akhirnya saudara, setelah murid-muridnya menanti-nanti luar biasa, akhirnya banyak orang tercengang-cengang melihat, loh, ada apa yang terjadi di kamar loteng Yerusalem? Luar biasa. Itu yang akan kita lihat di GBI Mawar Sarung akan menjadi saksi bagaimana Tuhan menyelamatkan kita yang ada di tempat ini. Kita lihat nanti. Ini pegang saudara bahasanya firman Allah. Selama manusia tidak kembali untuk merendahkan diri kepada Tuhan, akan ada kejadian-kejadian yang akan mengejutkan bagi mereka, bukan bagi kita. Saya kalau ada orang posting yang mengejutkan, sudah itu biasa. Memang firman Allah sudah tulis, sudah ada, saya sudah baca sebelum terjadi. Ya, masalah kebakaran gereja, boy besar, mungkin sama lebih besar dari gereja yang di bawah itu. Oh, wih, kamai, luar biasa. Wah, saya karena saya belum lihat, jadi saya luar biasa besarnya. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, firman Allah datang kepada kita. Saudara mau setia,
Jawabannya ada pada diri Anda sendiri. Karena namanya satu yang harus kita ingat, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Apa yang Dia perkatakan, iya dan amin. Kita tidak perlu takut kalau kita tinggal dalam firman Allah. Tidak perlu takut kita tetap setia. Satu, jangan tinggalkan Yerusalem. Ketika kita tinggalkan Yerusalem, kita mencari pertolongan kepada yang lain, maka kebinasaan akan menjadi bahagia kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu telah kami dengarkan dan yang telah dibentangkan bagi kami bersama. Bukan cuma mereka yang mendengarkan, tetapi hamba-Mu juga telah menikmatinya Tuhan. Padahal tadi hamba-Mu sudah katakan mungkin akan ulang-ulang firman, tapi luar biasa Engkau bukakan bagi kami semua. Karena itu firman yang telah kami dengarkan malam hari ini, biarlah akan membuatkan kami semua, akan memotivasi kami semua untuk kami tetap semangat. Ya Tuhan, dan mungkin ada di antara kami yang ragu-ragu, maka oleh firman-Mu kami diselamatkan dari keraguan-keraguan itu. Seperti yang dikatakan dalam Yudas pasal 1 ayat 22. Ya Tuhan, kiranya Engkau selamatkan kami dengan merampas kami dari api, sehingga kami akan selamat Tuhan untuk menikmati janji-janji-Mu. Sampai Engkau menepati janji-Mu, kami tetap tinggal di Yerusalem, yaitu dalam persekutuan di dalam Tuhan untuk menanti-nantikan janji Tuhan. Teguhkan kami dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.